Saat itu pula lampu kamarku mati dengan sendirinya. Dan saat itu pula aku melihat sosok bayangan putih dengan wajah pucat tepat berada di pojok kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z, masih seputaran cerita-cerita horor dan mistis. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sudah ditulis oleh teman kita, yaitu Fitri. Namun sebelum berlanjut ke cerita, di sini saya perlu mengingatkan kepada teman-teman yang sudah terlanjur terbiasa menonton atau mendengarkan cerita-cerita horor dalam keadaan tidur dan lampu kamar mati. Segera beranjak, nyalakan lampu kamar dan duduklah, karena bisa saja hal serupa terjadi kepada kalian. Dan buat teman-teman yang belum berlangganan ke channel Kang Z, segera klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3 ya, terima kasih. Berhubung cerita ini ditulis oleh Fitri, di sini saya akan berperan sebagai Fitri. Saya adalah penikmat cerita horor. Semenjak banyak YouTuber yang mengangkat konten-konten horor seputaran para pendaki yang ceritanya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Seperti biasa, saat itu saya sedang tiduran di kamar, tentunya dengan handset yang sudah menempel di telinga. Kebetulan saat itu channel Kang Z sedang mengupload video baru, yaitu mengangkat tentang ceritanya Wahyu Subuh yang tersesat lintas jalur di Gunung Lawu. Karena waktu sudah beranjak malam, sebelum memulai memutar video, saya beranjak untuk mematikan lampu kamar. Kamar pun gelap. Sembari tidur tengkurap, saya pun memulai memutar videonya. Ya, awalnya berjalan sewajarnya. Sampai akhirnya saat cerita sudah masuk di bagian di mana Wahyu dan kedua temannya ini bertemu dengan pocong, dan karena terlalu terbawa oleh cerita, aku kurang merespon akan sesuatu yang bergerak di kakiku. Tapi kok rasanya dingin. Aku pun menghentikan video dan mencoba melihat ke belakang. Nggak ada apa-apa, pikirku saat itu. Aku pun kembali melanjutkan nonton video. Saat itu cerita sampai pada bagian di mana salah satu teman Wahyu Subuh tertinggal jauh karena ternyata berhenti di saat yang lain ini berlari. Meskipun pocong itu terus mengikuti yang selalu muncul di pinggir jalan, Wahyu harus tetap mencari satu temannya yang tertinggal tadi. Bersamaan dengan munculnya pocong dalam cerita, tiba-tiba saja kembali kakiku terasa ada yang menyentuh. Kali ini sentuhan itu sangat terasa. Ya, jari tangan sebesar pisang merayap pelan di kakiku sembari diikuti hawa dingin. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berdiri dan berlari mencari saklar lampu. Kulihat seisi ruang kamar. Ya, hanya aku sendiri. Saat itu jantungku mulai berdegup tidak karuan. Sampai beberapa saat kemudian, setelah suasana kembali normal, aku pun berinisiatif untuk kembali melanjutkan nonton video, tentunya dengan lampu kamar menyala, dengan posisi duduk di ranjang sambil sesekali melihat ke sana kemari. Cerita sudah sampai di bagian di mana Wahyu sudah berhasil menemukan satu temannya dan melanjutkan perjalanan. Ternyata tidak sampai di situ.
Di tengah perjalanan tiba-tiba Wahyu kembali dikagetkan oleh kemunculan sosok pocong yang tiba-tiba berada tepat di depannya di bawah pohon yang akan dia lewati. Saat itu pula lampu kamarku mati dengan sendirinya. Dan saat itu pula aku melihat sosok bayangan putih dengan wajah pucat tepat berada di pojok kamar. Aku pun histeris, berlari mencari handle pintu, berharap segera pintu bisa saya buka dan keluar dari kamar. Dan apa yang terjadi? Berkali-kali handle itu aku gerakan, tapi ternyata tidak juga terbuka pintunya. Pintu aku gedor-gedor berharap Mama mendengarkan dari luar. Ku coba gedor-gedor pintu sambil memanggil Mama sekuat tenaga. Semakin ingin ku teriak kencang. Entah kenapa tenaga ini seolah telah hilang. Aku lemas saat itu. Dan semua terasa gelap tanpa suara. Di saat aku tersadar, ternyata aku sudah berbaring di depan pintu. Ditemani oleh kakak dan mama yang berada di sampingku. Ku ceritakan kejadian yang baru saja ku alami kepada mereka. Mama dan kakak hanya saling memandang satu sama lain. Sampai akhirnya mereka berdua seolah ada yang dibicarakan. Dan kemudian esok harinya ternyata mamaku membuat acara pengajian di rumah. Dan semenjak itu sudah tidak ada gangguan lagi. Ya, itulah tadi cerita yang ditulis oleh teman kita Fitri. Buat teman-teman yang punya cerita horor yang dialami baik di gunung maupun di rumah, jika ingin saya angkat silahkan ceritakan lewat DM. Satu pesan saya di sini buat teman-teman, pelajaran dari apa yang sudah dialami oleh Fitri ini tadi, jangan terbiasa menonton cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri ini sendirian di kamar, apalagi dalam keadaan lampu mati. Karena apa? Bayangkan ketika teman-teman lagi asik mengikuti alur cerita, tiba-tiba kaki teman-teman ada yang menyentuh jari-jari sebesar pisang menggerayap di kaki dengan terasa dingin. Dan di saat teman-teman ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya Kangzi, terima kasih dan sampai bertemu kembali di video